kita pagi lagi kita akan tahu memberikan ya, lanjutan dari kemarin, materi kemarin malam kita disuguhi lagi oleh kopi Gute ya. Gute enggak sponsor sih, tapi ya nggak apa-apa, saya suka kopi Gute ya. Ya sudah. Ya. Kemarin membahas tentang sampai kopi ya. Dipatahin sih ya, membahas sampai dengan kopi. Saya dah bilang ya, kopi itu sesuatu yang bisa memberikan manfaat, peluang kehidupan sebesar 20% katakan ya. Tapi secara biologi kopi itu juga yang membuat kita tidak sehat ya pada tubuh kita, pada kesehatan kita, karena dia mengandung kafein gitu ya. Kopi dan juga kopi itu bagus sifatnya. Kopi itu diracang ya, itu untuk malam hari ya, itu tak kopi. Aku harus kayak kata-kata kemarin juga, lanjutkan dari kembali. Iya, mati, semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Jadi semua yang bernyawa itu bukan mati karena ini mati ya karena dia mati karena hidup. Logikanya secara logika kita memahami ayat orang itu mati gara-gara gagal jantung, orang itu mati gara-gara gagal ginjal, orang itu mati kena kanker. Loh enggak gitu ya, orang itu mati karena dia hidup. Orang itu pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, ya setiap yang bernyawa pasti mati. Mau dia sehat kayak mau dia apa kayak sama aja, nggak ada bedanya gitu. Jadi itu diperbaiki lagi lah, nggak dipakai kita logikanya untuk memahami. Oh iya ya, kan orang apa ngomong iku iya dia meninggal sebab iku darah pembuluh darah iku mampet iku enggak ya, iku kamu percaya gitu. Tapi ketika dikasih tahu orang, orang tuh kullu nafsin dha'iqatul maut, siapa pasti iya tahu, tapi nggak didalami lagi gitu, nggak disami lagi gitu. Itu kalau ada hadis yang mengatakan kerja dunia nanti mati, terus ada juga banyak ingat mati loh. Terus kamu jangan ingat-ingat memutuskan nikmatan loh, banyak-banyak kamu mengingat itu bukan bertentangan, bukan gitu ya, bukan bertentangan. Itu coba kamu itu saling berkesinambungan gitu, saling berrelasi gitu, ada relation di situ gitu ya. Ya jadi itu penting ya. Itu nanti kalau salah paham atau juga hadis ya malu terus ya kerjalah dunia selama abadan ya, tapi juga bukan untuk memudahkan akhirat, bukan. Saya kerja dunia, akhirat itu belakangan, enggak gitu. Akhirat di tangan, dunia disikot gitu ya, maksudnya gitu. Kejarlah dunia itu, jangan minder gitu ya, tapi akhirat ya di tangan, bukan dunia tangan, bukan gitu. Dunia itu disikut gitu, akhirat di tangan gitu. Masa kejar akhirat seakan-akan bisa mati loh, piye gitu ya. Caranya kejar dunia untuk sama-lamanya gitu. Apa berarti sama-lamanya lama dong, kok besok kita sudah disuruh mati? Ya pikir gitu ya, pakai logika gitu ya. Ya kamu harus bisa gimana cara mikir gitu ya. Otak wong beda-beda iya gitu, otak wong beda. Saya ambilkan buku otak ya, ini buku sains, ini ada biologinya. Iya yang baca dari Indonesia, otak dasar aja sih gitu ya, pembelajar neuroscience gitu. Nah tapi ya secara ngomong ke hanya ilmu sains ya, itu memahami kematian itu beda ya secara sains ya.
otak ya. Secara sains orang itu mati karena betul hidup. Orang itu pasti mati gitu. Tapi dia itu ada sel. Sebuah sel mesti mati gitu. Dia ada kerja di sana. Semua itu namanya saraf pusat otak. Semua itu ada di otak gitu. Orang kalau mati otaknya mati itu mengendalik yang ya habis otaknya gitu. Selnya udah mati semua gitu. Akhirnya tidak bisa mengerjai semua organ bagian tubuh. Akhirnya semua bagian-bagian itu mati. Akhirnya ya wis mau mati gitu. Jadi kalau secara neurosains itu mati ya mati udah gitu. Nggak ada lagi apa-apa ya karena organnya mati aja gitu ya. Tapi kita kan juga hidup ini beragama ya. Ini suatu dua konsep yang berbeda sih gitu. Secara agama mesti kita yakin gitu mati itu ada yang gini udah beda itu. Kalau desain nggak bisa digabung-gabungkan gitu ya, sifatnya tuh nggak bisa digabung-gabungkan. Yang sebenarnya kalau mau dibilang Allah menciptakan ini itu tuh sebenarnya ada alasannya. Ini dijelaskan secara sains ini ya, sains dengan agama itu beda iya. Lalu itu kenapa? Karena ada kesinambungan saja ya, ada cocok logi aja gitu, ada relasi aja di situ gitu. Ya kalau kamu bisa mau bilang kan Allah kenapa menciptakan langit ini jangan langit itu gue nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung ya. Beda ya. Ini karena tak dewi tuh harus dewi gitu ya. Itu ya hanya ya sains itu ya sains. Emangnya sains ada ya diajarin dia kan enggak ya, sains juga gaweane manusia ya, penemuannya manusia sains itu ya Allah memang itu dari wahyunya gitu. Nah itu yang mengatur jadi semua jadi di otak kita itu namanya palem apa ya, cerebral cerebral itu terdiri dari lobus temporal, lobus occipital, lobus parietal, lobus frontal. Yang paling orang itu mesti dia tahunya lobus ini, lobus apa tuh mana ya, lobus temporal enggak ada ini, lobus temporal, lobus frontal ya. Lobus frontal yang mengatur emosi kita, pemikiran, ingatan, perencanaan, dan banyak lagi itu adanya di lobus frontal. Lobus frontal itu di mana sih? Lobus frontal itu di sini sampai ke sini, itu lobus frontal ya. Jadi itu apa? Dia itu mengatur emosi, pemikiran kita. Nah itu kalau mati habis gitu ya. Terus mati itu kita ya, dunia ini tuh sebenarnya kalau kita mati itu ya enggak penting-penting, makanya itu penting kita belajar tuh zuhud, gak akan merasa penting gitu loh. Iya, jangan merasa penting, hidup ini nggak penting kita, nggak penting kita, orang kita mati hidup ya jalan-jalan aja kok, itu kayak biasa. Makanya itu orang apa sih kejar-kejar duit loh, kejar itu dunia penting, akhirnya nggak penting loh itu. Kita nggak mati ya nggak penting-penting amat kok. Misalnya mati apa ya wong iki sak dunia bakal ngurusi kowe terus ya enggak kok. Kowe mati ya wis sak dina seminggu tok dielingi ya sak wis seminggu ya wis lali kabeh ra ngurusi kerja kaya biasane ya iku. Makanya itu karena nggak penting kita. Yo kecuali kaya wong-wong sing apa yang sifatnya itu apa dia tuh penting bagi dunia, contoh Nabi Muhammad apa contoh Yesus itu ya itu
dia itu bekerja, ada beliau terus itu pengaruhnya besar banget gitu ya, mau mati kapan ribuan tahun masih kuat kok pengaruhnya kok, sak donya iki tambah terus kok pengaruhnya kok ada dia tuh. Tapi nek kita ini opo sih, kita ini nggak kayak mereka kok, kita bukan nabi kok, nggak kayak mereka, nggak penting kita mati ya wis mati gitu ya, paling opo sih sing diurusi kita bukan urus saat ini kok, sing diurus hartanya kita jadi warisan itu. Jadi sing diurusi ya hartanya kita, omahe dhewe dadi sapa, hartanya kita punya saldo berapa ya, bagi dari piro ngono ya, gitu ya. Ndak penting-penting amat, yang dia ya paling sing penting hartane dhewe, sing duwe awake dhewe dompete apa ngono ya, sing ngono ya. Nah, apa yang penting itu pokoknya pengaruh kita mau mati masih penting. Contoh orang menemukan apa itu yang membuat uang kertas pertama, itu penting itu dieling terus iku ya. Walaupun wong enek gawe wis kerja duit ra eling sing gawe sapa duit gitu ya. Terus apa deh sing astronot sing itu apa bisa mati presidennya. Nah itu kalau itu momental dia tanpa apa, kalau itu kan emang karena nilai yang ditanamkan gitu. Nih misal Nabi Muhammad apa Yesus itu kan sebelum meninggal enggak minta di apa kudu digawe mau apa digawe peringatan loh, ning dunia ini jaluk kamu tolong ya hati ya bisa aku mati, ditulisin sama hati-hatinya itu buat ilmu ini enggak, akhirnya enggak ada ya, karena udah enggak ada akhirnya itu tersiap sendiri di apa dunia ini terjalan sendiri gitu, akhirnya muncul ilmu hadis, ilmu fikih, ya itu gitu ya. Lah nek misal ngeling presiden ya Bang, atau ngeling pahlawan Indonesia ya tahunnya contoh 17 Agustusan ini lah ya, itu ya bukan apa ya, apa sih itu bukan karena mereka minta, bukan ini karena tak usah bisa hidup, oh tolong ya hadis tak juga eling iki pahlawan iku tuh dieling bla bla, itu akhirnya menjadi terapi menjadi digawe dewe gitu ya, dan akhirnya terus menerus gitu. Itu disengaja gitu. Jadi seperti nanti saya mati diperingati setiap tahunnya gini-gini karena saya presiden ke sekian sekian sekian, oh ya itu gitu ya, kamu harus hafalkan presiden 1 sampai presiden 20.000 ya gitu contoh ya. Gitu.